Apa benar Texas akan mendeklarasikan perang saudara dengan Amerika? Karena mereka udah nurunin tentara-tentara mereka ke jalan dan berhadapan langsung dengan tentara Amerika. Apa yang sebenarnya terjadi di Amerika? Apakah perang saudara akan kembali terulang? Texas seized part of the US-Mexico border and blocked Federal Border Patrol agents. Here's what happened next. Buat yang belum tahu, jadi lagi ada masalah yang cukup panas di perbatasan antara Meksiko dengan Amerika. Lebih tepatnya di state bagian Texas. Eagle Pass, Texas has turned into epicenter of growing feud between Texas and federal authorities over how to tackle migrants crisis and who has jurisdiction over that part of the US-Mexico border. Gua akan berikan penjelasan dengan sangat kasar dan dengan bahasa yang sangat disederhanakan. Pertama, kalian mesti paham dulu kalau Amerika itu negara serikat, yang dimana Amerika itu negara tapi ada state-state di dalamnya yang punya otoritas juga. Gampangnya gini, negara-negara bagian di Amerika itu punya otonomi daerah yang cukup kuat. Mereka bisa punya aturan sendiri, mereka bisa punya tentara sendiri. Ya, negara dalam negara, tapi nggak gitu juga. Gue harap kalian paham sampai situ. Nah, suatu hari perbatasan Texas dengan Meksiko ini itu makin banyak dipenuhi oleh imigran. Imigran ini datang tentu saja dari selatan Amerika, terutama dari Venezuela yang di tahun 2003 itu benar-benar kena krisis ekonomi. Ditambah dengan negara-negara tetangga lainnya yang juga mengalami konflik seperti Ekuador. Intinya banyak orang yang lari karena mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman dan tidak bisa selamat di negara asal mereka. Melewati Meksiko, mereka ingin masuk ke Amerika yang negaranya cenderung lebih stabil. Ya, gue tahu Amerika juga nggak stabil-stabil amat dan nggak terlalu gimana-gimana amat menjamin masyarakatnya. Ya, lu bayangin aja negara yang tidak terlalu banyak bantuan, tindakan-tindakan sosial terhadap masyarakatnya, itu lebih baik didatengin gitu sama para imigran ini. Berarti kan negara sebelumnya di mana tempat mereka tinggal itu kacau banget, sampai mereka lebih memilih untuk ya lebih baik kita kabur ke Amerika. Nah, tadi kan gue udah jelasin bahwa tiap negara bagian itu punya aturannya sendiri, tapi beberapa aturan itu jelas diatur sama Amerika sebagai pusat pemerintahan. Salah satunya adalah masalah border, masalah perbatasan dengan negara lain. Itu diatur sama federal government, sama Amerika, bukan sama Texas. Sehingga border patrol atau orang-orang yang menjaga keamanan wilayah perbatasan itu adalah tentara-tentara dari federal government, dari Amerika, bukan dari Texas. Tapi menurut Texas dan gubernurnya atau gubernurnya ini udah terlalu berbahaya karena orang-orang border di sana itu kayak nggak terlalu apa yang diharapkan dengan kehadiran mereka gitu loh. Intinya kerja penjaga perbatasan itu nggak terlalu bagus sehingga terlalu banyak imigran gelap yang masuk dan dikhawatirkan sama Texas. Yang akhirnya gubernur ini take over dan berusaha untuk nge-fortify, apa ya bahasa Indonesianya fortify ya? Membuat pertahanannya sendiri gitu dengan memberikan kawat-kawat duri di perbatasan-perbatasannya dan menggerakkan tentara-tentaranya untuk berjaga dan berpatroli. The US Department of Homeland Security said this date as the deadline for when Texas authorities must end its blockade of Eagle Pass and allow federal agents to resume operation in the area. If Texas did not agree to comply by the end of the day, DHS said it would refer the matter to the Department of Justice for appropriation action. Intinya pemerintahan Biden bilang, "Woi Texas, lu bikin blokade-blokade gitu, bikin susah akses para tentara-tentara penjaga perbatasan dari tentara Amerika, dari Biden. Hilangin blokade lu, mundurin pasukan lu, ini tugasnya federal, ini tugasnya Amerika, bukan tugasnya Texas." Kalau lu macam-macam ya tentu saja kita akan ambil tindakan. Dan apa balasan Texas terhadap teguran dari Biden? But the Texas Attorney General Ken Paxton's office double down, saying Texas will not surrender. Nah, disinilah awal mula konfliknya pecah dan orang-orang di Amerika itu mulai jadi panas. Texas akhirnya dengan lantang bilang, enggak, gue nggak mau nurutin perintah lu. Kita nggak mau nyerah, kita nggak mau iyain. Kasarnya kayak bilang, come at me bro, cobain aja. Disinilah orang-orang berspekulasi kalau Texas ini ready untuk buy one sama Biden sama Amerika itu sendiri. Ini pertikaian mereka nggak main-main, sampai Supreme Court itu pun didatangkan. Sorry, gue nggak tahu komen di bawah. Supreme Court itu setaranya sama MA atau MK ya di Indonesia. Tapi pokoknya ya badan yudikatif ini sampai turun tangan dan memberikan aturan yang jelas terhadap pertikaian ini. Dan akhirnya 5 dari 4 hakim agung memutuskan bahwa iya, masalah perbatasan balikin ke Amerika, Texas nggak usah macam-macam, nggak usah ikut campur. The Supreme Court vote 5-4 to allow Border Patrol again to remove razor wire set up by Texas Governor. Tadi awalnya berantem, terus nggak takut untuk mundur, sampai akhirnya Supreme Court, badan yudikatifnya itu turun tangan dan berusaha meleraikan dan memenangkan Amerika terhadap dispute-nya ke Meksiko masalah perbatasan ini. Siapa yang paling berhak menangani ini? Pemerintahan pusat atau Texas? Jawabannya adalah pemerintahan pusat, Amerika. Dan kira-kira apa jawaban Texas terhadap hal ini? But Texas Governor said he is not backing down. Nah, inilah orang-orang makin tegang di Amerika.
Ini Texas nyalinya nggak main-main. Udah sampai ditetapkan di pengadilan kalau mereka mesti pergi dari situ. Mereka bilang, nggak mau. Jadi kalian makin paham kan kenapa banyak masyarakat Amerika itu sekarang takut banget akan terjadinya perang saudara lagi nih di Amerika. Karena pemerintahan Texasnya nggak mau kalah dan pemerintahan Amerika pun nggak mau diem. Situasi ini makin diperpanas dengan tiba-tiba Donald Trump ngedukung Texas untuk bisa melindungi bordernya sendiri. Tentu saja Trump akan bilang begitu karena Trump sendiri adalah orang yang punya impian untuk ngebangun wall, tembok di perbatasan. Pemisahan Amerika itu agak kasarnya terbagi jadi dua gitu. Lu Republik apa lu Demokrat. Texas ini terkenal secara culture itu bener-bener Republik. Trump ini penyokongnya Republik. Makanya mereka juga saling dukung. Dan yang lagi mimpin pemerintahan Amerika itu orang Demokrat, Joe Biden. Dan orang-orang Demokrat itu cenderung lebih mendukung imigran untuk bisa masuk ke Amerika. Sedangkan orang Republik sangat kebalikan dari kebijakannya Demokrat. Ya by nature mereka nggak akan setuju sama satu sama lain. In a speech focused overwhelmingly on the border security, Trump said Texas should be given full support in its measures to deter migrant along the US-Mexico border. Dan ingat Trump juga lagi mau balik jadi presiden, jadi ini kesempatan bagus dia untuk ya menunjukkan beberapa ide-ide mereka ke publik. Salah satunya adalah dengan mendukung Texas daripada Amerika. Jadi kan ini state yang bermasalah kan Texas, tapi state-state lain ini mulai nengok gitu. Loh, kenapa nih Texas nih sama Amerika nih? Terus tiba-tiba 26 negara bagian Amerika lainnya itu memberikan dukungan terhadap Texas. Melawannya itu bukan kayak pengen ngabisin gitu, tapi lebih kayak melawan dalam masalah ini gitu. Untuk mendukung mereka punya perbatasan itu dikuasai sama state, bukan sama federal, bukan sama Amerika. Ya makin panas dong, tiba-tiba ada pendukungnya nih. Yang dimana states ini itu memang lagi dikuasai sama orang-orang Republik juga. Republican governor all over the United States are backing Texas and Governor Greg Abbott in the state's escalating conflict with Joe Biden's administration over its border and the ongoing immigration crisis. Ya itulah makin panas, didukungnya bukan sama Trump doang, tapi sama pemerintahan-pemerintahan di negara bagian lain. Satu fun fact lagi yang mungkin akan semakin membuat kalian itu berpikir kalau akan terjadi perang saudara di Amerika, Texas itu bukan bagian dari Amerika dulunya. Jadi jauh-jauh hari ya, Texas itu negara sendiri, bukan negara di Amerika. Sampai akhirnya mereka bergabung menjadi negara bagian di Amerika. Dan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang punya gerakan pengen misahin diri Texas dari Amerika. Tapi ya itu segelintiran orang doang gitu. Dan gara-gara konflik ini, wah mereka makin semangat dan makin banyak orang mensupport. Waduh, ini Amerika ngeri-ngeri juga nih. Kalau menurut gua, pertama, kayaknya nggak bakal ampe perang saudara. Karena perang itu costly banget. Amerika juga lagi aktif ya, turun tangan walaupun tidak langsung ke beberapa perang di dunia ini. Yaman, Ukraina, Rusia, Palestina sama Israel. Belum lagi ngejagain tensi tegang antara Cina dengan Taiwan, Korea Utara dengan Korea Selatan dan Jepang. Jadi udah kebanyakan masalah nih di piringnya Joe Biden. Ditambah perang Texas sih gue rasa bakal kacau balau Amerika. Dua, lagi-lagi ini tuh politik dan akan berujung ke pemilihan presiden berikutnya. Yang dimana Joe Biden ini bentar lagi turun. Dan Joe Biden ini adalah hasil dari orang-orang Demokrat. Tentu saja momen ini akan sangat dimanfaatkan oleh orang-orang Republik. Ketiga, terus state-state yang support itu gimana sampai Trump dan lain-lain? Sepahit-pahitnya paling ya penurunan si Joe Biden dari kursi presiden Amerika sih. Nggak bakal sampai perang saudara. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka pembahasan seputar dunia kayak gini yang nggak cuma di Indonesia aja, kalian bisa support konten-konten ini dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support lebih lanjut, kalian bisa klik tombol join atau gabung di bawah sehingga kalian bisa menjadi membership dari channel ini dan kalian bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gua untuk ngobrolin topik-topik kayak gini. Ini gue bikin video di tanggal 2 Februari. Jadi mungkin sudah ada update, kalian googling sendiri, kalian baca-baca sendiri beritanya. Jelas gue bukanlah sumber yang bisa kalian rely untuk membaca detail dan memahami dengan baik apa yang sedang terjadi sekarang di Texas border. Gue cuma jelasin permukaannya biar kalian tertarik untuk baca, tertarik untuk tahu. Dan tentu saja jika gue ada kekeliruan, mohon dikritik di bawah. Sekian Radio Siang untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.